Halo semuanya, kenalin, aku Cindra. Ini adalah channel YouTube pertamaku, sekaligus video pertamaku. Channel ini namanya Kindi Pet atau Jalan Kindi. Ya, ngomong-ngomong, Kindi itu diambil dari nama ilmuwan atau cendekiawan Muslim. Dia bisa disebut sebagai filsuf pertama dari kalangan Islam atau bisa disebut sebagai bapak filsafat Islam. Selain karya-karyanya di bidang filsafat, ia juga menulis tentang matematika, astronomi, kimia, farmasi, dan masih banyak lagi. Keren ya. Semoga sesuai namanya, Jalan Kindi, channel ini bisa membuat atau bisa memberikan manfaat yang baik untuk semua orang. Selamat datang di channelku ini. Semoga yang nonton atau yang dengerin bisa betah ya. Amin. Nah, sebenarnya aku bingung mau bahas apa atau konsen tentang topik apa sebenarnya. Banyak yang bilang bahwa ketika bikin channel YouTube fokus di satu topik, tapi jujur aku masih bingung mau fokus apa. Aku punya banyak kesukaan juga sebenarnya. Saking banyaknya, banyak malah jadi bingung milih yang mana gitu loh. Tapi ada sih beberapa yang pengen bener-bener aku tekunin, ya mungkin itu ya. Jadi yang penting kali ini aku ngomong dulu aja ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilang ya ping lah gitu ya. Betul, sorry juga kalau visualnya kurang bagus ya. Aku punya cukup banyak hal yang bikin aku tertarik, seperti tentang bisnis, marketing, keuangan, MSDM, saham, data analis, politik, ekonomi, sosial, grafik desain, dunia kreatif, dan masih banyak lagi. Mungkin karena aku punya rasa penasaran yang tinggi ya pada satu hal, atau mungkin kepoan gitu ya. Banyak sekali channel-channel besar yang memang fokus di satu topik, dan mungkin setelah beberapa tahun baru bisa keluar sedikit dari topik atau spesialisasinya. Kalau ditanya atau dipikir-pikir sih, aku pernah suka memang topik marketing, bisnis, finance, pengembangan diri sih. Itu kayak yang bikin aku greget gitu, strategi bisnis gitu sih. Nah, yang paling aku nggak suka sih sebenarnya topik temanku itu, ada norak orangnya. Tapi nggak tahu kenapa menarik aja sih, dan aku benar-benar sampai belajar ke teknisnya. Bahkan aku sampai ambil kelas online digital marketing berapa bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah, atau 4 bulan 4 bulan aku ambil. Biayanya lumayan, tapi nggak yang besar-besar banget sih. Tapi untuk awal-awal ini mungkin channel lo akan diisi tentang apa yang aku suka, apa yang aku pengen aku ceritain gitu aja dulu ya. Apa yang aku suka mau aku posting gitu aja. Semoga yang dengar channel ini betah. Doain ya, semoga bisa konsisten nge-YouTube-nya. Hai. Oh ya, kenalin. Umurku masih tergolong muda sih, yaitu 27 tahun. Masih muda lah ya, masih bisa ngelakuin banyak hal. Ngomong-ngomong soal umur nih, menurutku orang kita banyak yang menganggap atau mendiskreditkan umur. Contohnya umur 30 itu bakal dianggap tua untuk cari kerjaan. Dan kalau belum menikah nih, pasti ada aja yang julitin. Bakal ada yang bilang bujang lapuk lah atau perawan tua lah. Aneh bang. Tapi kalau di umur 30-an udah kena penyakit nih ya, diabetes, ginjal, tekanan darah tinggi, atau bahkan mungkin sampai amit-amitnya meninggal ya, itu dianggap muda banget. Tapi kalau udah urusan nikah, kerjaan, wah tua. Aneh memang ya. Maksudnya begini, aku nggak tahu ini sebenarnya dimulai dari siapa dan dari kapan orang kita itu mempunyai pemikiran atau konstruksi berpikir atau anggapan tentang umur ini loh. Kayak standar menikah lah, terus batasan umur dalam pekerjaan lah. Kalau pekerjaan mungkin oke lah ya, karena memang ada posisi-posisi tertentu. Jadi kalau semisal tiap lebaran nih atau waktu kumpul sama warga, sering banget ditanyain kapan nikah. Nah,
Jujur kalau aku sebenarnya nggak masalah sih ditanya itu, paling ya cuma senyum-senyum aja. Nah, tapi dari yang pernah aku denger nih, kalau nggak nikah itu bakal jadi bahan omongan gitu loh, julitin gitu loh. Kayak kalau udah nikah tuh kayak udah saja gitu loh, untuk menjalani hidup kayak udah beres hidupnya, padahal ya nggak juga gitu kan. Wah, apalagi sampai ada yang rela utang puluhan atau bahkan ratusan juta itu cuman buat sehari 2 hari doang kan. Wah, hanya untuk apa ya, mungkin gengsi mungkin ya. Nah, yang penting ketika menikah, aku atau kamu semuanya udah nyiapin semuanya gitu ya, dari mental lah, kemudian dari mental sampai uang ya, biaya lahiran, akikah ya kalau kamu muslim, biaya kebutuhan anak istri, pendidikan, dan masih banyak lagi. Harus siapin juga dana cadangan tuh, penting tuh. Tapi it's okay, mungkin itu bagian dari budaya kita, walaupun kadang agak menyebalkan atau mengganggu ya, tapi itu adalah salah satu budaya yang mungkin bisa diartikan sebagai tanda perhatian ke sesama gitu ya. Nah, terus soal lowongan kerja nih, wah kacau ini, kayak banyak banget lowongan kerja yang punya persyaratan maksimal umur, seolah-olah kalau yang udah tua atau mungkin 3 bulan ke atas lah, masih muda lah, dianggap kayak nggak pantas atau tabu gitu untuk dapat pekerjaan. Bahkan sampai ke pekerjaan yang masuk kategori low skill pun, mohon maaf nih ya sama gitu loh, kayak gitu mesti ada lowongan persyaratan umur, entah itu maksimal 25 lah, atau bahkan ada tuh umur 22 tambah pengalaman kerja 2 tahun, buset dah. Dan satu lagi nih, good looking. Gila sih ini, aku juga heran kenapa gitu ya orang-orang kita banyak yang naruh persyaratan itu gitu loh. Harusnya kan ya mungkin kalau oke lah cari good looking atau umur mau berapa, tapi mbok ya ini ya jangan ditaruh di poster pengumuman gitu loh. Mungkin kalau memang cari yang kayak gitu nggak usah ditampilin lah gitu loh, nggak etis banget ya sih, kayak ya aneh aja gitu loh. Ya zaman sekarang gitu kan harusnya masih, oh mungkin karena yang daftar banyak nih perlu filter, biar gampang filternya ya buka aja pakai Google Form, selesai, tulis umur berapa, setelah masuk Excel baru tuh kita olah datanya. Nah itu kan. Tapi BTW ya, semoga untuk kita semua yang belum punya pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Yang udah dapat kerja tapi ternyata lingkungannya toksik, atasannya galak setengah mati, atau gaji kecil masih di bawah UMR, semoga segera mendapat pekerjaan yang lebih layak ya. Yang sedang merintis usaha, baik itu produk fisik, digital, atau yang mau jadi konten kreator, semoga dilancarkan dan segera mendapatkan hasil ya. Nah, tahun depan juga katanya bukan CPNS ya. Semoga yang sedang mempersiapkan, yang punya niatan tahun depan bisa diterima, dijauhkan dari oknum-oknum yang katanya orang dalam yang bisa masukin jadi PNS. Ya kayaknya itu dulu aja ya, aku yappingnya. Semoga nggak bosan-bosan, bisa dengerin aku yapping apapun itulah, ngomong soal apa gitu ya, cerita-cerita. Semoga yang dengerin channel ini bisa terus, kalau memang mau bantu ya like sama subscribe ya. Ya kayaknya udah dulu. Udah ya, bye bye.